Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengisahkan sebuah kisah legenda asal-usul Gunung Cikuray, serta terkait dengan mitos dan kisah misteri yang ada di Gunung Cikuray yang ada di Kabupaten Garut. Bagaimana kisah legenda asal-usul Gunung Cikuray ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Cikuray adalah sebuah gunung bertipe stratovolcano yang terletak di Dayeuh Manggung, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Gunung Cikuray yang mempunyai ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut ini tidak mempunyai kawah yang aktif dan merupakan gunung tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Cermai, Gunung Pangrango, dan juga Gunung Gede. Dan berikut adalah asal-usul serta sejarah dari Gunung Cikuray. Beberapa naskah kuno menyebutkan bahwa Gunung Cikuray dulunya bernama Gunung Larang Sri Maganti. Konon, dulu di lereng gunung ini terdapat tempat yang disebut Mandala, yaitu pemukiman para pendeta. Mandala ini menjadi tujuan untuk mencari dan juga menuntut ilmu, serta menjadi cikal bakal tradisi tulis-menulis di Kerajaan Pajajaran pada abad ke-17. Mandala menjadi pusat pertapaan para pendeta dan kegiatan tulis-menulis Kerajaan Pajajaran. Di tempat inilah tradisi Kerajaan Sunda dalam bidang tulis-menulis berlangsung. Banyak naskah Sunda kuno yang ditulis saat itu dan menjadi pusat penelitian para ahli. Bukti-bukti tertulis mengenai Mandala ini masih tersimpan di sebuah cagar budaya Ciburuy di Kecamatan Cigedung. Dengan peristiwa ditemukannya naskah lontar Sunda kuno di sekitar daerah itu oleh Raden Saleh tahun 1856 yang kemudian diserahkan pada Museum Nasional Jakarta. Naskah lontar terdapat pada kelopak nomor 410 dan diberi tulisan Carita Pakuan Naskah Raden Saleh, pantun Sunda pada daun lontar. Penulisnya adalah Kiai Raga. Kiai Raga yang merupakan cucu pertama di Gunung Cikuray. Bukti kepenulisan Kiai Raga dinyatakannya dalam bentuk kolopon pada masing-masing naskah yang ia telah tulis. Adapun sejak abad ke-19, lereng Gunung Cikuray mulai dibuka untuk dijadikan lahan perkebunan teh. Salah satu perkebunan teh yang terkenal pada masa itu adalah Perkebunan Waspada, perkebunan yang berada di sekitar wilayah Cikajang. Perkebunan ini dikelola oleh Karel Frederik Hol, yang dikenal juga sebagai penasehat pemerintah kolonial Belanda untuk urusan masyarakat pribumi. Perkebunan teh Waspada menjadi terkenal karena Hol menjadikan perkebunan ini sebagai tempat bereksperimen yang menggabungkan bisnis dan idealisme kebudayaan dengan tujuan memberdayakan masyarakat pribumi kala itu. Maka lahirlah dari tempat ini berbagai inovasi di bidang kebudayaan dan pertanian. Di antaranya pembudidayaan ikan air tawar, peternakan domba, dan sistem sengket untuk lahan pertanian. Adapun dewasa ini, naskah-naskah kuno terkait Gunung Larang Sri Maganti, sejarah Gunung Cikuray tersimpan di situs Kabuyutan Ciburuy yang ada di Kabupaten Garut. Peninggalan sejarah lainnya yang terdapat di situs Ciburuy ini adalah keris, lonceng yang terbuat dari perunggu, kujang, trisula, tombak, dan tulisan Jawa kuno yang ditulis oleh Prabu Kian Santang di atas daun nipa dan juga daun lontar.
Masyarakat sekitar secara rutin mengadakan upacara pencucian keris yang dilaksanakan setiap 1 Muharram. Di kawasan situs Ciburuy juga terdapat larangan berupa pantangan di mana setiap hari Jumat dan juga hari Selasa tidak boleh seorang pun memasuki kawasan situs Kabuyutan Ciburuy. Adapun terkait kisah mistis dan misteri yang ada di Gunung Cikuray, banyak hal mistis yang diceritakan oleh para pendaki dari berbagai daerah tentang pengalamannya mendaki Gunung Cikuray. Terlepas dari benar atau tidaknya, percaya atau tidak percaya, itu semua kembali pada diri masing-masing. Adapun hal yang perlu digarisbawahi, yaitu sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan adat istiadat kebudayaan serta aturan yang berlaku. Adapun berikut adalah sejumlah fakta dan juga mitos yang ada di Gunung Cikuray. Gunung Cikuray merupakan gunung tertinggi di Garut. Gunung yang berada di tengah-tengah Kabupaten Garut, tepatnya berada di perbatasan Kecamatan Bayongbong atau Cikajang dan juga Dayeuh Manggung. Memiliki ketinggian 2.821 meter di atas permukaan laut, menjadikan Cikuray sebagai gunung tertinggi di Garut dan tertinggi keempat di Jawa Barat setelah Gunung Cermai, Gunung Pangrango, dan juga Gunung Gede. Selain itu, Cikuray merupakan gunung berapi berjenis stratovulkano yang belum pernah meletus. Gunung Cikuray disebut juga sebagai gerbang kerajaan Pajajaran. Dalam beberapa naskah kuno disebutkan bahwa pada zaman dahulu Gunung Cikuray ini sering disebut sebagai Gunung Srimaganti. Sebutan tersebut digunakan pada zaman Sunda lampau. Tidak hanya itu, berdasarkan penuturan sebuah naskah kuno, Gunung Cikuray pada zaman dahulu juga merupakan gerbang menuju kerajaan Pajajaran. Hal ini dibuktikan dengan informasi yang menjelaskan bahwa pada abad ke-17, lereng Gunung Cikuray menjadi tempat pemukiman bagi para pendeta serta menjadi pusat pembelajaran berbagai macam ilmu. Jadi, kemungkinan besar Gunung Cikuray merupakan pusat pembelajaran yang kemudian menghasilkan berbagai macam naskah kuno. Adapun pendakian Gunung Cikuray sangat dipengaruhi oleh cuaca. Ada baiknya jika memperhatikan kondisi cuaca ketika hendak mendaki Gunung Cikuray, karena kondisi cuaca akan sangat berpengaruh terhadap pendakian nantinya. Jika ingin melihat pemandangan dari ketinggian Cikuray tanpa terhalang kabut tebal, maka Anda bisa mendaki saat kemarau. Kecilnya potensi hujan tentu saja akan memudahkan perjalanan. Mendaki saat kemarau juga memberi peluang lebih besar untuk mendapatkan pemandangan lautan awan di puncak Gunung Cikuray. Meski begitu, jika mendaki saat kemarau, maka Anda harus rela berjibaku dengan debu yang berterbangan di jalur pendakian. Lalu, ada juga mitos terkait babi ganas penghuni Cikuray. Untuk yang sudah pernah mendaki Gunung Cikuray, tentunya sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ya, dia adalah Bagas atau Bagong Ganas. Nama Bagas ini diberikan oleh para pendaki kepada seekor babi hutan di Gunung Cikuray yang biasa menyambangi camp atau tenda para pendaki. Dalam bahasa Sunda, Bagong berarti babi hutan. Kemunculan Bagas atau Bagong Ganas ini beberapa kali sempat diabadikan oleh para pendaki dan viral di media sosial. Jika Anda kebetulan bertemu si Bagas ini, terutama di jalur pendakian, maka sebaiknya Anda mencari pohon yang bisa dinaiki untuk menghindar dari serangannya. Adapun untuk jalur pendakian Gunung Cikuray,
Gunung Cikuray dikenal memiliki trek pendakian yang cukup sulit. Ada 6 jalur yang bisa dilalui untuk mendaki Gunung Cikuray, yaitu jalur Pemancar, jalur Kiara Janggot, jalur Bayongbong, Tapak Garot, Pamalayan, dan jalur Cikajang. Dari semua itu, jalur Pemancar merupakan jalur yang paling umum dan paling populer dilalui para pendaki. Titik awal pendakian Cikuray via jalur Pemancar merupakan sebuah stasiun pemancar televisi yang ada di Kabupaten Garut. Jika melalui jalur ini, para pendaki umumnya menghabiskan 8 jam perjalanan untuk sampai ke puncak Gunung Cikuray. Jika jalur Pemancar terkenal sebagai jalur paling ramah, maka Bayongbong adalah jalur pendakian yang paling sadis. Jalur ini dikenal memiliki trek yang sangat menantang dan curam. Meski begitu, jalur Bayongbong mempunyai jarak tempuh paling pendek di antara jalur lainnya. Nah, seperti itu kisah legenda dan juga asal-usul Gunung Cikuray yang ada di Kabupaten Garut, serta berbagai catatan sejarah juga terkait dengan sejumlah mitos dan misteri yang ada di Gunung Cikuray. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak kisah legenda dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Jawa Barat ataupun Pulau Jawa maupun berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.